Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, pada kesempatan kali ini aku terpanggil untuk nge-reading suatu tema ya guys. Kali ini tidak ada sesi pick a reading ya, tapi langsung pada satu tema tertentu. Jika kalian rasa ini resonate, berarti energi kalian ada di sini. Namun jika tidak, berarti bukan untuk kalian readingan ini ya. Bisa di skip atau bisa juga disimak untuk menambah pengetahuan atau pengalaman ya. Oke ya guys ya, di sini aku kuat merasakan bahwa ada yang ingin menghalangi kesuksesanmu ya guys ya. Seseorang atau beberapa orang di sini ingin menghalang-halangi kesuksesanmu. Mari kita lihat energinya, situasinya atau kondisinya ya. Kita akan lihat energi, situasi atau kondisinya ya melalui deck yang ini. Dan yang satunya ini oracle atau pesan from the universe for you. Oke guys, mari kita shuffle terlebih dahulu ya. Di sini aku kuat merasakan bahwa ada yang hendak atau ingin menghalang-halangi kesuksesanmu ya. Mungkin ada beberapa dari kamu yang saat ini lagi on the way untuk meraih kesuksesan. Beberapa dari kamu itu lagi berproses untuk bisa sukses ya guys ya. Namun ada juga dari kamu yang udah sukses ya. Namun kamu menghadapi suatu permasalahan atau konflik, atau kamu merasakan ada sesuatu yang tidak beres ya dari perilaku atau sikap seseorang atau beberapa orang yang ada di sekitarmu. Oke, aku merasakan bahwa orang yang menghalang-halangi, berusaha untuk menghalang-halangi kesuksesanmu ini adalah orang yang ada di circle atau di lingkungan kamu ya, orang yang kamu kenal, orang terdekatmu ya. Siapa? Oke. Di sini ada Three of Pentacles. Next. Ada Queen of Swords. Ada the Stars. Ada Knight of Wands. Ada Queen of Pentacles. Ada Nine of Swords. Ada Nine of Pentacles. Oke, ada Two of Pentacles. Ada the World. Ada Knight of Pentacles. Oke, di sini banyak sekali ya
Pentacles ya, dimana ini sepertinya terkoneksi dengan keuangan ya, perekonomian, masalah finansial. Ada apa ini ya? Oke, mari kita cari tahu ya melalui tebaran cards berikut ini ya guys ya. Well, di sini ya guys ya, aku tuh merasakan bahwa memang ada seseorang ya, entah ini seseorang atau beberapa orang ya, tapi aku merasakan kuat energinya bahwa di sini ada seseorang yang menjadi dalang, yang menjadi sutradaranya ya, yang menjadi pemeran utamanya di balik perilaku toksik orang-orang terhadap kamu ya. Jadi memang di sini ya ada seseorang ya yang kuat sekali energinya, itu berusaha sekali untuk menghalang-halangi kesuksesanmu ya. Di sini dikonfirmasi oleh cards dari Queen of Swords ya. Di sini orangnya lebih tua daripada kamu ya guys ya, secara usia ya. Dia itu lebih tua daripada kamu ya. Kebanyakan ini energinya maskulin ya guys ya, walaupun dia adalah seorang wanita ya, tapi dia energinya maskulin ini ya. Oke, ada yang wanita, ada juga yang pria ya, yang berusaha untuk menghalang-halangi kesuksesanmu ya. Ini adalah orang terdekatmu, orang yang kamu kenal, orang yang kamu udah tahu ya, karena kamu bisa mendeteksi dengan perilakunya, sikapnya terhadap kamu itu berbeda ya, dibandingkan dia memperlakukan orang lain, bersikap atau berperilaku terhadap orang-orang di sekitarnya, yaitu berbeda dari kamu ya. Cara dia memperlakukan kamu itu berbeda dari cara dia memperlakukan orang lain atau orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Dan kamu sudah punya feeling atau firasat ya bahwa ini orang ada yang beda atau ada sesuatu yang tidak beres dari ini orang gitu loh guys ya. Dia selalu menatap kamu dengan tajam ya. Tatapannya ini tajam ya. Orang ini diam-diam mengikuti aktivitas kamu atau kegiatan kamu sehari-hari ya guys ya, tanpa kamu ketahui atau sadar tidak sadar ya. Orang ini berusaha untuk masuk ke dalam kehidupanmu ya, berusaha untuk masuk ke dalam duniamu ya. Namun dari kejauhan dia suka mengintai kamu di sini ya guys ya. Dia merasa bahwa dia perlu mengetahui secara detail tentang dirimu ya guys ya di sini ya. Dia ingin sekali mengetahui tentang kamu ini ya guys ya. Dia selalu saja mengikuti setiap langkahmu, setiap pergerakanmu ya. Setiap pergerakanmu, setiap langkahmu itu dipantaunya ya, baik dari dekat maupun dari kejauhan ya. Orang ini lebih tua daripada kamu secara usia ya, namun pemikirannya tidak matang atau belum matang ya. Orang ini rada-rada narsistik ya guys ya. Orangnya ini tidak pengen kalau ada orang atau kamu gitu ya, yang mana kemampuannya, potensinya itu melebihi dirinya. Nah seperti itu loh guys ya. Dia tidak ingin kamu itu melebihi dirinya secara kualitas ya, secara personal maupun secara penghidupan ya. Dia pengennya itu dia yang paling di atas paling gitu loh, paling the best ya, paling bagus ya, paling oke ya guys ya. Dia ini orang yang haus akan pujian ya. Dia ingin semua orang itu memujinya ya, memuja-mujinya gitu loh guys ya. Orangnya ini termasuk orang yang punya penyakit hati ya guys ya. Suka iri, dengki ya, cemburu dengan keberhasilan orang, kesuksesan orang gitu. Dia nggak mau tersaingi, dan dia ini orangnya sering selalu merasa tersaingi sendiri, padahal
kamu nggak ngapa-ngapain, kamu diam aja dia udah merasa nggak enak ya, vibes-nya, getarannya, vibrasinya, dia merasakan frekuensi kamu ya, yang mana dia tahu bahwa kamu ini orang yang tidak biasa, dia tahu bahwa kamu ini adalah orang yang berbeda ya, dia tahu bahwa kamu ini ya bisa menjadi orang yang besar atau orang yang berpengaruh di lingkungan kamu. Nah seperti itu ya guys ya, makanya dia tuh kayaknya monyong gitu ya, monyong itu apa ya, cemberut gitu loh guys ya, dia itu cemberut gitu, nggak suka ya, dia nampak banget ekspresinya itu ya, ketika dia tidak suka sama kamu ya, dia nampak banget ekspresinya itu dari wajahnya itu ya, kelihatan banget bahwa dia tuh nggak suka sama kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Orangnya rada-rada kejam ini ya guys ya, mukanya itu agak-agak keras gitu loh guys ya, dia ini tegaan orangnya ya, karena dia kayak nggak berperasaan ya, namanya juga orang-orang yang toksik ya, orang yang mengarah ke narsistik gitu, kayak memiliki apa ya, narsistik personality gitu ya guys ya, kepribadian yang narsis ya, narsistik ya, pengen selalu dipuji, haus akan pujian, ingin selalu menjadi yang terbaik, tidak ingin ada orang yang melebihi dirinya ya. Nah, ini orang ya tidak hanya mengintai kamu atau memantau kamu ya, memantau keseharian kamu, aktivitas kamu atau kegiatan kamu, tidak hanya itu loh guys ya, tapi dia ini ya juga memikirkan cara ya, cara bagaimana supaya kamu itu tidak sukses, cara bagaimana supaya kamu itu tidak berhasil dengan apa yang kamu kerjakan saat ini ya guys ya. Apa sih yang membuat dia ini ya menjadi begitu ingin menghalang-halangi kesuksesan kamu ya? Kenapa ini ya? Apa yang membuat dia ingin menghalang-halangi kesuksesan kamu ya guys ya? Mari kita lihat tebaran cards yang lainnya. Di sini ya guys ya, nampak sekali terlihat ya, ini soal keuangan ya guys ya. Di sini ya, kamu itu adalah seseorang yang pandai mencari uang atau mencari nafkah ya. Beberapa dari kamu ya adalah orang yang rajin atau orang yang pandai dalam mencari nafkah atau keuangan. Kamu itu selalu saja punya ide-ide atau gagasan-gagasan gimana caranya untuk bisa menghasilkan keuangan. Dengan kata lain, kamu adalah orang yang pintar cari duit. Nah, seperti itu ya guys ya, di sini ya. Kamu tuh pandai sekali mencari dan menemukan peluang untuk bisa menghasilkan keuangan, untuk bisa mencetak koin atau pentacles, untuk bisa meningkatkan taraf atau kualitas hidupmu melalui finansial atau keuanganmu, untuk bisa meningkatkan atau mengubah perekonomian atau finansial dalam hidupmu menjadi lebih baik lagi. Dia melihat kamu adalah sosok yang pandai di sini ya. Dia melihat bahwa kamu itu adalah orang yang pandai mencari uang. Nah, intinya di situ ya guys ya. Itu kenapa dia tuh udah kayak bisa memprediksi bahwa kamu ini adalah orang-orang yang bisa sukses, orang-orang yang akan sukses, orang-orang yang bisa mencapai kesuksesan gitu loh guys ya. Nah, dia berpikir seperti itu ya, dia memiliki feeling bahwa kamu ini nantinya ke depannya itu akan menjadi orang yang sukses ya, orang yang dipenuhi dengan kesuksesan ya. Dia melihat kamu sebagai orang yang rajin atau giat atau ulet atau tekun gitu ya dalam mengerjakan sesuatu ya. Dan apapun yang kamu kerjakan ini ya, entah kenapa dia merasa dan melihat bahwa apapun yang kamu kerjakan ini itu berpeluang sukses ya, bisa berhasil gitu loh guys ya. Kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan dalam hidup ini ya, karena kamu ini orangnya tekun di sini ya guys ya. Sekecil apapun pencapaian kamu, pada akhirnya akan menghasilkan. Sekecil apapun pencapaian kamu, endingnya kamu itu mengarah pada kesuksesan gitu loh guys ya. Dia melihat bahwa kamu ini adalah orang-orang yang
bakalan sukses ke depannya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi di sini dia mengkhawatirkan sebetulnya ya masalah keuangan kamu. Dia khawatir, takut kalau kamu itu keuangannya, finansialnya, perekonomiannya itu lebih baik dibandingkan dirinya ya. Sementara dia ini tidak ingin kalau kamu itu ya perekonomiannya, finansialnya, keuangannya lebih baik daripada dia gitu loh guys ya. Dia sepertinya takut tersaingi. Nah, seperti itu. Itu ketakutan terbesar yang ada di dalam dirinya ya. Dia takut sekali kalau kamu itu ya punya uang yang banyak atau menjadi sosok yang kaya raya. Nah, seperti itu ya guys ya. Three of Pentacles ini ya guys ya, ini didukung oleh cards lainnya, yaitu ada Nine of Pentacles ya. Nah, ini dikonfirmasi oleh Nine of Pentacles. Kamu ini ya selalu saja berhasil dalam pekerjaanmu, entah itu pekerjaan yang kecil ya atau pekerjaan yang besar ya. Apapun yang kamu kerjakan itu selalu menghasilkan di sini. Coba lihat ya. Ini ada seseorang yang memetik hasil panen ya. Jadi apapun yang kamu kerjakan ini selalu menghasilkan, entah banyak entah sedikit, selalu ada hasilnya. Begitu loh guys ya. Dan ini yang membuat dia tidak suka ya dengan kamu ya, yang membuat dia termotivasi untuk menghalang-halangi langkah kamu untuk menuju kesuksesan ya. Karena dia kayak udah bisa memprediksi gitu, feelingnya itu udah kayak tahu ya bahwa kamu ini bakal menjadi seseorang yang sukses atau berhasil ya. Karena dia melihat apapun yang kamu kerjakan ini bisa menghasilkan, walaupun itu sedikit gitu. Apalagi kalau kamu tekun banget ya, bisa menghasilkan pundi-pundi pentacles yang banyak ya. Dan dia merasa sangat khawatir ya, tersaingi oleh dirimu secara keuangan atau finansial, kayak gitu loh guys ya. Nah, coba lihat ini ya. Kamu di sini adalah sosok yang tekun, kamu di sini adalah sosok yang giat, rajin ya dalam bekerja atau mengusahakan sesuatu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupmu ya. Aku nggak tahu apa profesi kamu di sini ya guys ya tepatnya ya. Tapi aku merasakan bahwa profesi kamu ini mendukung kamu untuk bisa bertumbuh dan berkembang sehingga bisa menghasilkan pentacles yang cukup atau pentacles yang lebih daripada ekspektasi kamu. Tergantung daripada usaha atau pekerjaan kamu, tergantung dari usahamu atau kerja kerasmu di sini ya guys ya. Kamu melakukan pekerjaan itu dengan sukacita atau dengan happy, dengan senang ya, rasa senang. Itu kenapa kamu sepertinya akan berkelimpahan ini ya guys ya. Sepertinya apa yang kamu tebar, apa yang kamu tanam itu akan kamu tuai gitu loh guys ya. Kamu adalah orang-orang yang tidak pernah mengusik atau mengganggu aktivitas orang lain. Kamu tuh fokus aja sama dirimu sendiri, sama pekerjaanmu. Tapi anehnya hal itu menarik orang-orang toksik untuk mengganggu kamu. Hal itu menarik orang-orang yang narsistik untuk mencoba menghalang-halangi jalan kamu. Padahal kamu tidak mengganggu orang. Di sini kamu tidak mengusik orang ya guys ya. Kamu tuh fokus aja sama apa yang kamu kerjakan gitu. Dan apa yang kamu kerjakan ini ya selalu menghasilkan. Entah banyak entah sedikit, walaupun sedikit ada aja hasilnya. Nah, seperti itu. Dan ini yang membuat dia cemburu loh guys ya. Dia memiliki kecemburuan yang besar terhadapmu secara finansial atau perekonomian. Entah kamu sekarang ini lagi berproses on the way untuk menuju kesuksesan, atau kamu sudah sukses sekarang ini atau sudah berada di puncak pencapaian ya. Yang pasti ini orang cemburu ya guys ya. Padahal kamu ini tidak ngapa-ngapain, kamu fokus sama kerjaan kamu. Tapi semakin kamu fokus sama kerjaan kamu, ini malah menarik orang-orang yang toksik, orang-orang yang narsistik itu masuk
mencoba masuk ke dalam kehidupanmu untuk bisa menghalang-halangi jalanmu agar kamu tuh tidak sukses, tidak berhasil, tidak mencapai apa yang kamu ingin capai gitu loh guys ya. Dia ini memikirkan banget ya, siang malam, orangnya gelisah loh guys ya, gelisah, tidak tenang ya, bentar-bentar keluar rumah, bentar-bentar mondar-mandir, bentar-bentar kesana kemari ya. Padahal orangnya tidak tenang ketika kamu melihat dia atau tidak sengaja ya melihat dia ya, dia biasa aja ya. Padahal dia hatinya tuh tidak tenang, gelisah tanpa kamu ketahui ya. Malam-malam mungkin aja dia tidak tidur atau dia jalan keluar mondar-mandir. Dia memikirkan cara ya, puyeng sendiri ya. Gimana caranya untuk bisa menghalangi kesuksesan kamu ini ya, karena dia memiliki kecemburuan yang besar ya guys ya. Iri hati yang parah ini akut ya, sehingga membuat dia berniat untuk mengacaukan, mengganggu aktivitas kamu agar kamu itu tidak berhasil gitu loh guys ya, dalam mencapai apapun yang kamu inginkan. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, di sini dia khawatir sekali ya kalau kamu itu ya guys ya hari-harinya bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan atau keuangan kamu, finansial kamu, ekonomi kamu itu bisa menjadi lebih baik lagi. Dan ini dikonfirmasi oleh Knight of Pentacles ya. Mungkin beberapa dari kamu ada yang kerjasama dengan orang lain ya, atau beberapa dari kamu itu selalu mendapatkan pertolongan dari orang lain. Ada saja orang yang membantu kamu, entah itu minjamin kamu uang, entah itu kasih kamu modal ya, atau seseorang yang membackup keuangan kamu atau membantu keuangan kamu gitu loh guys ya. Nah seperti itu. Jadi dia ini ya melihat kamu bahwa kamu itu hidupnya itu ya sangat beruntung kayaknya ya. Selain kamu adalah sosok yang pekerja keras, kamu juga sosok yang sering mendapatkan pertolongan atau bantuan dari orang lain atau orang yang support ke kamu, orang sekitar atau teman terbaik kamu ya. Ketika kamu mengalami kesulitan, kesusahan ya secara finansial atau keuangan, itu ada aja yang membantu kamu. Atau kalau kamu posisinya sebagai seorang pedagang, entah itu pedagang kecil atau pedagang besar, atau kamu adalah seorang pebisnis yang terjun dalam dunia bisnis ya guys, dia melihat ya bahwa bisnis kamu itu sangat lancar, laris manis, orang selalu membeli dagangan kamu ya, keuangan selalu mengalir datang ke dalam kehidupanmu, rezekimu ini selalu lancar di sini ya. Dan itu yang membuat dia ini sangat khawatir, gelisah, takut ya kalau keuangan kamu ini lebih baik daripada keuangan dia gitu loh guys ya di sini. Wah, kemudian ya di sini dia mencoba untuk menghalang-halangi kamu ya guys ya dengan berbagai cara ya. Dia selalu berusaha untuk bisa menghalang-halangi langkah kamu, mungkin dengan mengganggu aktivitas kamu ya guys ya. Mungkin dia mengerahkan orang-orang tertentu untuk mengusik kehidupan kamu ya guys ya. Ini dikonfirmasi oleh Nine of Swords ya. Dia sering mengintimidasi kamu. Orang ini sering mengintimidasi atau menggertak kamu ya guys ya, seolah-olah ya dia yang berkuasa gitu loh guys ya. Dia yang merasa lebih hebat ya, karena dia adalah orang yang narsis ya, narsistik ya, orang toksik yang sudah pasti niatnya itu tidak baik ya guys ya. Sepertinya makin kesini orang ini makin kelihatan, makin jelas ya mengganggu aktivitas kamu atau kegiatan kamu sehari-hari, karena ada kecemburuan besar ya guys ya, kecemburuan besar dari dirinya yang tidak rela melihat kamu ya kalau kamu itu sukses, lebih sukses dibandingkan dirinya gitu ya.
Dia memiliki ego yang besar di sini ya guys ya. Dia tidak ingin tertandingi, tersaingi oleh dirimu karena dia merasa lebih tua daripada kamu, sementara kamu lebih muda daripada dia di sini ya guys ya. Dia merasa lebih berkuasa dibandingkan kamu. Dia merasa lebih memiliki power daripada kamu. Dia merasa bahwa dia lebih memiliki kemampuan potensi besar dibandingkan kamu. Dia merasa bahwa dia itu lebih hebat daripada kamu. Dan kalau kamu sampai mengalahkan dia, di mana letak harga dirinya? Jatuh harga dirinya, jatuh pamor dia ya. Jatuh nyungsep kualitas dia. Ya. Seperti itu loh guys ya. Dia merasa menganggap ya bahwa dirinya itu sangat berkualitas dibandingkan diri kamu. Ini orang-orang narsistik selalu begitu ya guys ya. Selalu menilai dirinya itu wow, lebih baik, lebih oke. Nah, seperti itu ya. Padahal aslinya biasa-biasa aja ya. Dia tidak ingin kualitas kamu ini lebih tinggi dibandingkan diri dia. Ya, karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang lebih tua, orang yang dituakan, orang yang berpengalaman, orang yang udah makan asam garam kehidupan gitu loh guys ya. Dan dia merasa berhak atas segala hal yang ada di dalam hidup ini, dan orang lain tidak boleh menyamai dirinya, apalagi melebihi dirinya. Nah, seperti itu ya. Yang ada di dalam pikirannya tuh kayak gitu ya guys ya. Oke. Jadi di sini dia berusaha mencoba untuk mengintimidasi kamu, bahkan setiap kali ada kesempatan dia berusaha untuk mengganggu kamu ya guys ya. Entah itu dia terjun sendiri untuk mengganggu kamu, atau dia mengerahkan kaki tangannya atau orang-orang yang mana bisa dia kendalikan gitu ya untuk mengganggu kamu ya. Nah, seperti itu. Dia menghalalkan berbagai macam cara di sini ya guys ya. Bahkan ada beberapa dari kamu ya, cuman beberapa dari kamu nih yang pernah atau sering dikirimin magic juga ya, sama dia dikirimin black magic ya. Coba lihat, ini ada kelelawar ya. Dia menggunakan berbagai cara, menghalalkan segala cara, itu baik di depan maupun di belakang. Kalau di depan, dia menggunakan orang-orang untuk mengganggu aktivitas kamu, kehidupan kamu ya guys ya. Kamu diganggu oleh orang-orang yang mungkin saja tidak kamu kenal atau kamu kenal, tapi mereka ini berpura-pura baik sama kamu tapi nusuk dari belakang, kayak gitu loh guys ya. Ada juga yang tidak kamu kenal tapi mengerjain kamu ya atas dasar suruhan dia ini ya. Jadi ini dalangnya ada satu ya, satu atau dua orang yang menjadi dalang ya untuk berusaha untuk menghalang-halangi jalan kamu, menghalang-halangi langkah kamu menuju kesuksesan ya. Di sini semakin kamu bekerja keras, semakin kamu mengusahakan, semakin dia juga berusaha keras untuk menghalang-halangi langkahmu ya guys ya. Nah, di sini dia selalu berusaha untuk menakut-nakuti kamu, mengintimidasi kamu ya guys ya. Agar kamu terganggu, agar kamu terusik, agar kamu kepikiran, agar kamu overthinking, agar kamu tidak tenang hidupnya, agar kamu dalam bekerja itu tidak tenang, agar pekerjaan kamu itu kacau, agar kamu terganggu, kayak gitu loh guys ya. Berbagai macam cara dia lakukan untuk bisa menghalang-halangi kesuksesan kamu. Kuat sekali energinya di sini ya. Dia ini menghalalkan segala cara, baik cara blak-blakan dia ya, mengusik kamu dengan mengutus orang-orang ya, dengan mengajak orang-orang, entah itu membuli kamu, entah itu ngerjain kamu ya, atau mengganggu aktivitas kamu ya, baik secara verbal maupun non verbal ya, dengan ucapan ya seperti ngejek ya, atau menghina ya, atau ngomongin kamu, atau ngejelekin kamu, atau secara non verbal juga ya, dengan perilaku dia ya, dengan kelakuan-kelakuan dia yang mungkin dia mentertawakan kamu ya, dia mengajak orang-orang untuk merendahkan kamu, meremehkan kamu, atau dia ngajak orang-orang untuk memboikot kamu ya, mengucilkan kamu, kayak gitu loh guys ya. Itu secara belak-belakan atau terang-terangan ya. Tapi secara tersembunyi ya, atau terselubung, ada beberapa dari kamu, cuma beberapa aja ya, dia juga mengirimkan black magic atau energi negatif ke kamu ya. Jadi tiba-tiba aja kamu tuh kayak malas gitu ya, malas bekerja, rasanya capek badan ya, kamu merasa lelah sendiri, pikiran kamu merasa kacau, kamu merasa tidak tenang, kamu merasa puyeng ya, merasa
tidak enak gitu ya perasaan. Nah seperti itu ya guys ya. Dan itu membuat kamu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres gitu loh. Energi kamu ya, itu insting kamu ya, firasat kamu, feeling kamu tuh udah merasakan ya, kok aku nggak enakan gitu, kayak nggak nyaman gitu ya guys ya. Padahal nggak ada yang mengganggu gitu ya, secara tak kasat mata sebetulnya ada gitu loh ya, tapi nggak kelihatan ya, karena dia mengirimkan black magic atau energi negatif ke kamu di sini ya guys ya. Coba lihat di sini banyak swords ya, artinya dia mencoba menghalang-halangi kamu ini dengan banyak cara ya, cara-cara halus ya, sampai cara-cara keji juga ya, dari cara yang tidak terlihat atau tak kasat mata sampai cara yang belak-belakan atau terang-terangan. Nah seperti itu ya guys ya, dia ingin menanamkan ketakutan dalam dirimu. Dia mencoba untuk mengintimidasi kamu, dia ingin membuat kamu itu ya tidak tenang emosinya ya, agar kamu ini emosional ya. Begini ya guys ya, kalau kamu sedih akan sangat sedih gitu loh, kalau kamu marah akan marah, sangat marah gitu loh. Jadi emosional kamu ini dibuat tidak stabil ya, kacau kayak gitu loh. Pengen dibikin pikiran kamu dan emosional kamu itu jadi kacau, sehingga kamu gak tenang dalam bekerja atau dalam mengusahakan sesuatu ya. Karena ini kuat sekali energinya, dia itu jealous, cemburu, iri hati ya, sangat akut iri hatinya ya dengan aktivitas kamu yang menghasilkan keuangan, aktivitas atau kegiatan kamu atau pekerjaan kamu yang mampu menghasilkan keuangan yang baik atau lebih baik daripada dirinya. Nah seperti itu, karena di sini aku merasakan bahwa yang kamu kerjakan ini sepertinya menghasilkan ya kan, hasil yang kamu kumpulkan itu terkumpul gitu loh guys ya. Kamu itu mampu mengumpulkan hasil jerih payah kamu atau hasil kerja keras kamu ya, kamu berhasil mengumpulkannya, mengumpulkan pundi-pundi keuangan ya, mengumpulkan pentacles ya, banyak atau sedikit ya, kamu menabungkah atau berinvestasi gitu loh, atau membeli properti ya, dia melihat bahwa nambah terus keuangan kamu atau pundi-pundi keuangan kamu atau properti kamu atau apapun yang kamu inginkan, beli apapun kamu bisa gitu loh guys ya. Artinya keuangan kamu tuh bagus gitu loh, makin hari makin baik, makin hari makin tambah bagus. Dan ini bikin dia panas, membuat dia gerah, dia benar-benar tidak menyukai apa yang kamu kerjakan loh guys ya, karena dia tahu endingnya ini mengarah pada keuangan. Keuangan kamu ini makin hari makin bagus gitu loh guys ya. Beberapa dari kamu ini punya usaha, usahanya itu terus berkembang. Kalau kamu karyawan ya, gaji kamu itu nominalnya selalu naik, atau kamu punya tambahan, punya income lain, atau punya premi ya, atau dapat premi ya, dapat tunjangan gitu. Kayaknya nambah terus seperti itu loh guys ya. Makin hari keuangan kamu makin bagus, rezeki kamu itu sepertinya berkah ya guys ya, karena terkumpul, karena keuangan kamu itu ngumpul ya, tidak habis-habis melulu seperti dia. Keuangan dia carut marut ya, habis-habis melulu. Apalagi di sini dia pakai jasa orang pintar atau ya semacam dukun ya, atau orang-orang yang pakai magic gitu ya untuk ngerjain kamu. Otomatis ini menguras keuangan dia ya, karena dia melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk bisa menghalang-halangi kesuksesan kamu. Dia di sini tidak mau kamu itu sukses, dia tidak ingin kamu itu berhasil, dia tidak ingin kamu itu melampaui atau melebihi dirinya ya, secara kualitas kehidupan gitu loh guys ya. Nah, oke. Sebab di sini ya guys ya, dengan kamu bisa atau selalu bisa merencanakan keuangan ya, merencanakan berbagai hal untuk bisa menarik keuangan, dengan kamu rajin, tekun, dan bisa
mendapatkan peluang untuk menghasilkan keuangan, dengan kamu bekerja keras, dengan kamu mendapatkan bantuan atau pertolongan, atau mendapatkan keuangan tambahan, atau mendapatkan modal baru, ya, dengan kamu bisa mengumpulkan pundi-pundi keuangan atau pentacles kamu, ya guys ya, maka otomatis ya dia tuh udah bisa memprediksi, otomatis hidup kamu itu akan balance secara keuangan, hidup kamu itu akan balance atau seimbang ya. Sini dikonfirmasi oleh Two of Pentacles ya. Jadi hidup kamu itu seimbang, balance, tidak kekurangan, stabil gitu loh guys ya. Otomatis keuangan kamu itu akan stabil. Dengan keuangan kamu stabil, maka kamu pun tidak akan kesulitan secara finansial atau ekonomi. Dan itu yang membuat dia merasa gerah ya, kestabilan keuangan kamu ini ya. Karena kestabilan keuangan kamu ini berasal dari hasil kerja keras kamu yang sudah terkumpul ya. Jadi kalau kamu mengalami kesulitan dalam keuangan atau ekonomi, kamu tuh udah ada cadangan, udah ada tabungan ya. Kamu bisa membalance lagi, menyeimbangkan kembali, menstabilkan keuangan kamu lagi gitu loh guys ya. Kalau kamu dilanda kerugian atau dilanda kesulitan atau dilanda hal-hal yang mana tidak terduga gitu ya guys ya, maka kamu tidak perlu khawatir, sebab keuangan kamu bisa balance kembali, bisa seimbang kembali. Karena aku merasakan bahwa keuangan kamu tuh lancar. Keuangan kamu itu lancar itu berkat usaha dan kerja keras kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Dan ini nantinya akan membuat kehidupan kamu itu bersinar, menyala, terang benderang, berwarna. Dan orang ini sangat tidak menyukai, bahkan cenderung benci ya, membenci kehidupan kamu yang penuh dengan warna, penuh dengan gemerlap, menyala, bersinar ya, terang benderang gitu loh guys ya. Aura kamu semakin bagus terpancar ya, aura orang kaya, aura orang berkelimpahan, aura orang berduit, setidaknya minimal aura orang yang bisa mencari duit sendiri gitu loh guys ya. Kalau kamu bukanlah orang yang kaya raya ya, setidaknya aura kamu tuh mahal ya, aura kamu itu bersinar ya, karena kamu adalah sosok yang pandai mencari duit, kamu adalah seseorang yang bisa menstabilkan keuangan, dan itu tentunya berdampak atau berefek pada kehidupan kamu yang mana akan terus meningkat, kualitas hidup kamu akan terus meningkat ya guys ya. Dan ini membuat dia semakin gerah, semakin panas, semakin tidak suka, dan semakin membenci dirimu ya. Karena kehidupan kamu makin kesini makin baik ya, karena itu didukung oleh pentacles atau keuangan yang kamu peroleh gitu loh guys ya. Di sini aku merasakan bahwa kehidupan kamu ini berwarna, mulai terang, mulai menyala ya. Entah kamu sekarang ini lagi on the way ke arah sukses kamu ya, atau kamu sudah sukses sekarang ya. Kamu perlu waspada dengan orang-orang toksik atau orang-orang narsistik ya. Kalau kita ini misalnya vibrasinya udah tinggi, frekuensinya udah bagus ya, kemudian kehidupan kita itu udah mapan, udah oke ya, bukan berarti kita akan terlepas dari orang-orang toksik, bukan berarti kita tidak akan bertemu dengan orang-orang toksik. Justru orang-orang toksik akan silau melihat itu, dan dia akan merasa kepanasan sendiri, gerah gitu loh guys ya. Otomatis dia merasa tersaingi sendiri, padahal kamu gak ngapa-ngapain, dirinya sendiri yang merasa tersaingi ya, karena orang narsis itu tidak pengen orang lain mengalahkan dirinya. Nah di sini aku melihat bahwa kehidupan kamu itu penuh dengan warna, karena didukung oleh keuangan kamu yang bagus. Kamu itu semakin hari semakin mapan ya. Atau kalau kamu sekarang ini ya masih on the way untuk bisa sukses, maka kedepannya semakin hari nanti semakin mapan. Keuangan kamu tuh semakin bagus semakin hari. Kalau kamu tuh giat bekerja di sini ya, pandai mencari peluang, menemukan peluang,
merencanakan, berstrategi untuk bisa menghasilkan keuangan, rajin, tekun, giat ya, ulet, maka akan ada hasil yang berlimpah. Dengan kamu memiliki hasil yang berlimpah, ini berefek pada kehidupan kamu juga. Karena di sini kamu akan mapan jadinya ya. Dengan kamu giat tekun, dengan kamu giat dan tekun, maka hasil dari usaha kamu, hasil dari apa yang kamu usahakan, hasil kerja keras kamu ini makin melimpah ruah, dan ini akan membuat keuangan kamu makin bagus ya, dan kamu akan menjadi sosok yang mapan. Tentunya ini akan membuat kehidupan kamu ya, kualitas hidup kamu menjadi lebih bagus. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan jika kehidupan kamu ini lebih bagus ya guys ya, lebih berwarna ya, ini akan membuat dirimu makin bersinar, terang sekali ya, terang sekali sinar kamu, menyala ya, di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat tinggal kamu, di komunitas atau di circle kamu ya. Ini sangat bersinar, kamunya sangat bersinar, terang sekali. Aura kamu, cahaya kamu ya terang. Jadi di sini aura kamu tuh kayaknya mahal gitu loh guys ya. Karena didukung oleh kehidupan kamu yang sudah mapan, yang sudah berkecukupan ya, minimal berkecukupan ya. Dan ini berefek pada kehidupan kamu yang sangat berwarna. Jadi kamu tuh kayak bahagia gitu. Lahir batin kamu bahagia ya. Dengan kehidupan kamu yang penuh dengan warna ini, otomatis aura kamu akan terpancar, menyala, terang benderang, dan ini akan membuat orang-orang di sekitar kamu itu ya lebih menghargai kamu, segan sama kamu, membuat mereka tidak berkutik, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa meremehkan kamu, tidak bisa menghina kamu, tidak bisa memandang kamu sebelah mata, tidak bisa merendahkan kamu. Karena kamu bersinar di antara mereka ya. Nah seperti itu, aura kamu yang bagus ini akan membuat orang-orang menghargai atau menghormati dirimu. Otomatis kamu akan jadi pusat perhatian banyak orang. Dan ini paling dibenci oleh dirinya ya guys ya. Dia tidak suka kalau kamu menyayangi dia. Otomatis kan kamu memiliki pamor. Kalau kamu dihargai oleh orang-orang di sekitar kamu, otomatis kamu jadi pusat perhatian, otomatis kamu memiliki pamor ya, nama baik, reputasi, harga diri, dan ini sangat dibenci olehnya, sangat dibenci oleh dirinya. Dirinya tidak mau tersaingi. Kalau pamor, dia pengen pamor dia lebih bagus daripada kamu. Dia pengen orang-orang lebih menghormati dia dibanding dirimu. Dia pengen dia ini di mata masyarakat, di circle atau di komunitas itu paling tinggi derajatnya ya, dan dia tidak mau orang-orang itu menyamai dirinya atau lebih daripada dirinya, melebihi dirinya. Dia tidak mau. Wah, dia semakin gerah, semakin gergetan. Itu kenapa ya, dia berusaha untuk menghalang-halangi langkahmu, berusaha untuk menghalangi kesuksesan kamu. Karena dia sudah memprediksi ya, kalau keuangan kamu itu bagus, otomatis kehidupan kamu bagus, otomatis aura kamu, energi kamu bagus di lingkungan itu, di circle itu, di komunitas itu, di masyarakat, di mana dia juga ada di sana, otomatis dia akan tersingkir. Otomatis kamu akan jadi pusat perhatian banyak orang, walaupun kamu tidak menginginkannya ya. Otomatis kamu akan membawa pembaharuan, akan membawa yang namanya reputasi, pamor ya. Kamu akan jadi orang besar, jadi pusat perhatian, lebih terkenal daripada dia, lebih disegani daripada dia, lebih dihormati daripada dia. Itu ketakutan terbesar dia sebetulnya ya. Kekhawatiran dia itu kenapa? Untuk bisa mengantisipasi itu, dia lebih dulu menyerang kamu dengan cara menghalangi kesuksesan dirimu. Nah, seperti itu guys ya. Sampai sini jelas ya tentunya ya. Intinya ini, dia takut kamu bersinar terang benderang, dia takut
khawatir kalau kamu tuh lebih menyala ya, secara individual, secara personal ya. Dia khawatir kalau kamu itu lebih menyala dibandingkan dia, lebih bersinar dibandingkan dia dalam suatu lingkungan. Nah, seperti itu ya. Namun di sini ya guys ya, walaupun apapun yang dia lakukan terhadap kamu, aku merasa ini tidak akan berhasil loh guys ya. Niat jahat, niat tidak baik itu akan kembali kepada dirinya sendiri ya. Karma itu masih berlaku hingga saat ini loh guys ya. Jadi kamu jangan khawatir dia mau ngapa-ngapain kek ya, gak usah dikhawatirkan, gak usah dipedulikan. Semuanya itu akan gagal ya. Perbuatan jahat dia, niat tidak baik dia, niat jelek dia ya, dia berusaha untuk menghalang-halangi kamu depan belakang, itu tidak akan mempan, tidak akan berhasil selama kamu masih fokus terhadap dirimu sendiri. Di sini dikonfirmasi oleh Knight of Wands ya. Kalau kamu saat ini dalam masa perjuangan ya guys ya, tetap berjuanglah, tetap kamu melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan, tetap kamu berproses dalam perjuangan. Jangan mundur sedikit pun di sini ya guys ya. Kamu jangan mundur sedikit pun hanya karena ada gangguan-gangguan dari orang-orang ini ya. Hanya karena ada orang yang cemburu, iri atau dengki sama kamu, bukan berarti kamu harus menghentikan langkahmu. Tetap maju ya guys ya. Tetap kamu mengusahakan apa yang bisa kamu kerjakan saat ini ya. Karena kalau kamu tekun, terus mengusahakan apa yang kamu kerjakan saat ini ya guys ya, maka itu akan membawa kamu pada kesuksesan ya. Kalau kamu terus berusaha menjadi versi terbaik kamu, maka itu akan mengantarkan kamu pada kesuksesan. Jadi di sini pesannya kamu harus terus berjuang ya guys ya, jangan menyerah, jangan putus asa ya. Apapun situasinya, apapun kondisinya, bagaimanapun cara mereka untuk bisa menghalang-halangi kesuksesan kamu, kalau kesuksesan itu sudah menjadi takdir kamu ya guys ya. Kalau kamu ditakdirkan menjadi orang kaya, kalau kamu ditakdirkan menjadi orang berada, kalau kamu ditakdirkan menjadi sosok yang berpengaruh, kalau kamu ditakdirkan menjadi seseorang yang besar, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi jalan kamu. Ingat itu ya guys ya. Tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi diri kamu kalau takdir sudah berbicara. Kalau kamu memang sudah ditakdirkan untuk sebuah posisi, untuk sebuah kedudukan, maka tidak ada satupun dari orang-orang itu bisa mengganggu, mengusik, atau menghalang-halangi kesuksesan kamu. Kalau kamu ditakdirkan untuk menjadi orang yang sukses, maka kamu akan benar-benar sukses suatu hari nanti. Kalau kamu ditakdirkan bisa mencapai suatu kesuksesan, maka kamu akan mencapai kesuksesan itu. Walau apapun yang mereka lakukan, itu tidak akan mempan, tidak akan berhasil. Karena takdir berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang menginginkan. Kalau Tuhan menginginkan kamu menjadi orang sukses, maka kamu akan menjadi orang sukses. Kalau Tuhan menginginkan kesuksesan itu menjadi milikmu, maka kesuksesan itu akan menjadi milikmu. Dan tidak ada satupun dari orang-orang yang toksik atau orang-orang yang narsis bisa menghalang-halangi jalan kamu. Tidak akan pernah bisa ya. Kalau kamu memang sudah ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang sukses atau berhasil dalam hidupmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja ya guys ya readingan buat kamu. Semoga resonate ya guys ya. Kalau kamu belum mengalami kejadian atau peristiwa yang seperti ini ya, who knows ke depannya ya, kita nggak tahu ya life journey kita ya ke depannya, who knows kita akan bertemu dengan orang-orang toksik atau NPD ini ya. Siapa tahu ya guys ya, dalam perjalanan jiwa kita, dalam perjalanan spiritual kita, dalam perjalanan hidup kita, siapa tahu kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang seperti ini. Maka kalau kita sudah tahu ya, kita akan dengan mudah bisa mengantisipasi perilaku mereka, sikap mereka, atau tindakan mereka yang akan merugikan kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Maka dengan kita sudah mengetahui, sudah punya info, sudah memiliki pengetahuan, sudah memiliki pengalaman mengenai hal ini, maka kita akan dengan mudah
untuk mengantisipasi. Mudah kita akan tetap terus melangkah tanpa mempedulikan orang-orang ini, karena kita sudah tahu siapa mereka, siapa orang ini, apa tujuannya, apa niatnya, apa maunya, kita tuh udah tahu. Jadi ya kita tidak akan mudah goyang, tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah terguncang ya, dan kita akan baik-baik saja. Nah, seperti itu. Oke guys, mari kita reading oracle-nya ya. Well guys, di sini ada oracle buat kamu. Let's see what is message from the universe for you. Oke, di sini ada get clear. Ada reliable. Oke, ada unexpected. Di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Semesta ingin kamu tuh memperjelas kembali arah dan tujuan hidupmu ya guys ya. Jangan sampai kamu tidak punya arah atau tujuan hidup dalam hidup ini. Kamu harus punya tujuan ya dalam hidup ini. Kamu mau apa, mau kemana ya. Kamu harus tahu ya guys ya. Perjelas, get clear. Apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Apa misi jiwa kamu? Apa tujuan kamu ya? Apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Kamu tuh harus tahu. Jadi kamu harus perjelas kembali. Jangan hidup tanpa arah ya guys ya. Kamu harus punya arah, kamu harus punya tujuan. Aku tuh ingin menjadi orang sukses. Nah, jelaskan. Aku tuh ingin jadi orang baik. Jelaskan. Aku tuh ingin mendapatkan ini. Aku ingin memperoleh itu. Jelaskan. Jadi harus jelas gitu loh guys ya. Jangan kamu berjalan tuh tanpa arah. Kamu mau kemana, kamu harus tahu gitu loh guys ya. Kalau kamu jalan ya keluar gitu ya, kamu jalan keluar pakai motor atau pakai mobil, kamu tentunya tahu kan harus kemana ya, mau ke kota mana, mau beli apa ya, kamu ingin membeli apa atau ingin berjumpa sama siapa, kamu tahu kan, jelas kan, kamu tahu harus kemana. Nah, seperti itu juga dengan kehidupan ya guys ya. Kamu harus tahu tujuan hidup kamu tuh apa ya. Apakah kamu ingin berkeluarga? Apakah kamu ingin membentuk keluarga yang harmonis? Apakah kamu ingin menjadi seorang usahawan atau pebisnis handal? Ataukah kamu ingin menjadi orang yang sukses? Ataukah kamu ingin membantu orang-orang? Apakah kamu ingin membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik? Apakah kamu ingin meningkatkan kualitas hidupmu? Kamu harus tahu. Mulai saat ini, kamu harus tahu tujuan hidup kamu tuh apa. Jangan berjalan, jangan melangkah tanpa arah. Kamu harus berjalan dan melangkah itu dengan tujuan yang jelas, ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh get clear, perjelas kembali apa tujuanmu, apa keinginanmu dalam hidup ini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sini pesannya lagi buat kamu reliable ya guys ya. Kamu harus bisa mengandalkan dirimu sendiri ya. Sebelum kamu mengandalkan orang lain, tentunya kamu harus belajar untuk bisa mengandalkan dirimu sendiri ya. Jadi usahakan untuk bisa mandiri ya guys ya, berpijak pada kaki sendiri. Jangan apa-apa selalu meminta bantuan kepada orang lain gitu loh guys ya, mengharapkan orang. Jangan apa-apa itu selalu mengharapkan bantuan orang lain ya. Belajarlah untuk bisa sendiri dulu, mandiri dulu. Kalau udah mentok, kalau udah nggak bisa, baru kita minta bantuan sama orang gitu loh guys ya. Jadi kenapa kita harus mandiri ya, itu agar kita meminimalisir yang namanya kekecewaan ya. Kalau kita terlalu berharap sama orang, terlalu mengharap sama orang ya, yang ada biasanya tuh orang mengecewakan kita, karena belum tentu semua orang itu baik, dan belum tentu orang-orang itu mau menolong kita ya, mau membantu kita ya. Jadi usahakan mandiri ya guys ya, andalkan diri sendiri ya. Dan kalau perlu kita pun bisa diandalkan oleh orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Nah gitu ya guys ya. Mungkin ada anggota keluarga kita yang memerlukan pertolongan kita ya.
kita bantu ya, kita bisa menjadi seseorang yang diandalkan ya. Selain kita mengandalkan diri kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, anggota keluarga kita pun bisa mengandalkan kita gitu. Maka di sini pesannya jadilah orang yang bisa diandalkan. Minimal diandalkan oleh dirimu sendiri gitu loh guys ya. Jadi kamu tidak kecewa kalau misalnya orang lain menolak permintaan kamu gitu ya guys ya. Jadi kamu biasa-biasa aja karena kamu udah biasa mengandalkan dirimu sendiri. Nah gitu. Jadi ada baiknya kamu mengandalkan dirimu sendiri dan lebih mandiri gitu ya guys ya. Kalau misalnya kita memerlukan pertolongan, kita udah nggak bisa lagi nih, udah mentok, udah maksimal ya, maka kita perlu minta bantuan sama orang gitu loh guys ya. Tapi pertama dan utama, kalau bisa andalkan dulu dirimu sendiri, berpijak di kaki sendiri, berpijak dulu pada kaki sendiri, mandiri terlebih dahulu gitu loh guys ya. Kamu harus bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk aktivitas kamu, kegiatan kamu, atau keperluan kamu, kebutuhan kamu ya. Kamu perlu mengandalkan dirimu sendiri. Jangan terbiasa untuk mengandalkan orang lain ya. Belajarlah untuk mengandalkan dirimu sendiri ya. Kalau kamu ingin sukses, kamu harus mandiri loh guys ya. Karena kemandirian adalah salah satu kunci kesuksesan. Kemandirian adalah bagian daripada kesuksesan. Nah, seperti itu. Next. Di sini ada unexpected. Kamu akan menemukan hal-hal yang tidak terduga yang ada di depan sana ya guys ya. Aku merasakan bahwa ada gift, ada hadiah, ada hal-hal yang menarik, ada sesuatu yang luar biasa, amazing things, wonderful things ya. Sesuatu yang tidak pernah kamu sangka-sangka, sesuatu yang tidak pernah kamu duga ya, kamu bisa mencapainya. Nah gitu loh guys ya. Sepertinya ada kesuksesan besar kalau kamu benar-benar serius, benar-benar tekun dalam bekerja, dalam mengusahakan sesuatu ya guys ya. Maka kamu akan benar-benar bisa mendapatkan yang namanya kesuksesan ya. Karena kesuksesan itu berbanding lurus dan berimbang dengan usaha yang kamu lakukan. Semakin kamu berusaha, semakin kamu akan mendapatkan hasil. Semakin kamu mendapatkan hasil, semakin kamu akan mudah mencapai yang namanya kesuksesan ya. Ada hadiah, ada gift, ada surprise yang menunggu kamu di depan sana. Kalau kamu konsisten, tetap konsisten, stabil, dan terus mengusahakan, terus berusaha, terus tekun, terus belajar, terus bekerja, terus mengusahakan apa yang kamu ingin capai. Dengan konsistensi, dengan kamu rutin, dengan kamu giat, dengan kamu tekun, maka sudah bisa dipastikan itu akan ada hasilnya, akan menghasilkan. Kecil atau besar hasil yang kamu peroleh dari suatu kesuksesan, dari suatu pencapaian, itu tergantung daripada usahamu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kamu jangan khawatir ya guys ya. Kamu jangan menyerah. Kalau misalnya apa yang kamu lakukan saat ini sepertinya prosesnya tuh agak lambat, atau agak berjalan lambat, atau agak lama. Karena semakin besar kesuksesan kamu, maka semakin memakan waktu. Kamu akan berproses cukup lama untuk mendapatkan kesuksesan yang lebih lama, lebih besar. Kamu akan berproses cukup lama untuk bisa menghasilkan kesuksesan yang cukup besar. Semakin kamu berproses cukup lama ya guys ya, semakin kamu akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Dan tentunya kesuksesan yang long term atau kesuksesan yang bisa bertahan lama ya. Jadi kesuksesan itu ada yang bisa bertahan lama, ada juga yang sebentar. Itu tergantung dari prosesmu untuk mendapatkan sukses. Semakin kamu lama berprosesnya, semakin besar pula ya kesuksesan yang akan kamu terima. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke.
Nah guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Terima kasih banyak ya guys untuk semua partisipasinya. Terima kasih juga buat kamu-kamu yang udah mendoakan dan support channel Rajkumari Tarot Tipator. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan bisa menghasilkan readingan-readingan terbaik yang bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Oke guys, sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita keberkahan, kebaikan, keberlimpahan, kerejekian, dan segala hal yang baik dalam hidup ini. Sampai jumpa lagi. See ya.